Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Amerika Serikat yang menggelar pemilihan presiden pada 5 November dan negara-negara Eropa bersiap menghadapi potensi kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih di tengah persaingan melawan Wapres Kamala Harris. Banyak warga Eropa yakin hasil Pilpres Amerika akan berpengaruh pada berbagai isu terkait aliansi NATO, perang Rusia-Ukraina, hubungan dagang, dan masa depan demokrasi mereka sendiri. Selama masa kepemimpinan Donald Trump 2017 hingga 2020, hubungan AS dan Prancis mendingin meski sempat hangat di awal. Keduanya merenggang mengikuti ketegangan hubungan dagang, isu Iran, perubahan iklim, dan dugaan pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi NATO. Jika terpilih kembali, Trump berjanji untuk kembali menerapkan tarif tinggi ke Eropa, mengupayakan negosiasi untuk akhiri perang Rusia di Ukraina, dan memangkas dukungan AS ke Kiev, sebuah langkah yang banyak ditentang para pemimpin negara Eropa. There is a sense that he is older, meaner, more radical and more dangerous. There is, of course, the future of Europe, the future of NATO, the protection, the solidarity facing Russia. Survei YouGov Eurotrack menunjukkan mayoritas warga Eropa Barat, bahkan yang mendukung kelompok sayap kanan pun lebih memfavoritkan Harris dalam Pilpres AS. Namun hubungan AS dan Prancis diprediksi akan merenggang terlepas siapapun yang menempati Gedung Putih karena adanya peralihan prioritas AS. I think a Harris victory would generate big relief in Europe. We have also seen that Harris' campaign was not really about the substance, particularly when it comes to foreign policy. So, of course, she remains to some extent a surprise box for many Europeans. Sementara bagi Trump, dukungan datang dari sejumlah penggemar garis kerasnya di Eropa. Salah satunya adalah Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria yang terus melakukan kontak dengan Trump selama ia berkampanye. Wacana kampanye Trump yang nasionalis dan keras terhadap imigran beresonan dengan sayap kanan dan kelompok populis Eropa. Demikian laporan tim VOA. Saudara, usai pemungutan suara di pemilu Amerika, para pemilih biasanya mendapatkan stiker untuk menunjukkan mereka telah memilih. Belakangan, corak dan warna stiker ini semakin bervariasi dengan penyelenggaraan sayembara daring yang kadang melibatkan anak-anak. Selain menyenangkan, sayembara seperti ini juga mengajak anak-anak bersemangat mengikuti pemilu saat mereka sudah menginjak usia 18 tahun nanti. Bila di Indonesia ada celup jari dengan tinta setelah memilih, maka di Amerika Serikat ada stiker I voted atau saya telah memilih. Bukan sebagai bukti resmi telah memilih karena suara warga yang nyoblos telah terekam secara digital, tapi sekedar untuk menunjukkan orang telah menggunakan hak pilih mereka. For me, I like to wear it to show everyone around and kind of remind them that they should also go vote. And that's kind of the biggest thing I like to wear it for. Di San Francisco, negara bagian California, stiker I voted berbeda dari umumnya stiker yang hanya bergambar atau berwarna bendera AS. Di sini stiker menunjukkan gambar berbagai satwa khas California dan jembatan Golden Gate. One, this sticker is beautiful. So I really enjoyed the design this time around. And second, just to remind other San Franciscans to get out and vote. Banyak wilayah yang memiliki stiker khas sendiri, termasuk Georgia yang memiliki stiker bergambar buah persik atau peach, buah kebanggaan negara bagian. Di New Hampshire, stiker khas dirancang oleh Grace, seorang anak usia 10 tahun. I knew I wanted to do something that represented New Hampshire, and I also wanted to do something that represented like the whole Union America. Sementara di Michigan, kontes dimenangkan 2 orang, termasuk seorang anak 12 tahun dengan rancangan unik lengkap dengan serigala jadi-jadian. Like you're gonna think of Michigan, you're gonna think of all the types of things that include Michigan, like the lighthouses, football, all that types of stuff. But a werewolf, no one's gonna think of that. Stiker pemenang kontes di Michigan hanya menjadi salah satu stiker yang tersedia di TPS. Tapi karena terkenal secara viral, akhirnya menjadi stiker yang paling diburu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke perayaan Halloween di Washington DC yang juga diramaikan dengan pemutaran film horor Siksa Kubur di gedung KBRI Washington. Sekitar 100 orang menghadiri acara ini dan pihak penyelenggara berharap film bisa menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia secara lebih luas ke warga Amerika Serikat.
Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face, and he was on the ground for for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason to have like a different point of view. It's really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA.